Sebentar teman-teman ya, ini ada WA. Saya mau mereka ada minta berapa kali bilang Pak Bombom. Malam hari ini yang setuju saya jelaskan ya. Saya jelaskan hanya 3 ayat di mana dikatakan ayat mengenai Trinitas ya. Suatu saat saya akan khotbah masalah Trinitas, tapi malam ini saya kasih pemahaman Anda. Yesus juga mengajarkan Trinitas ya, tidak tertulis tapi nanti akan Anda lihat. Silakan, kalau memang setuju malam ini saya bahas Alkitab tentang saya menjawab yang orang kata, minta maaf ya saudara kita dari Wanes, terutama Bapak abang saya Pak Joshua Tehu, saya akan jelaskan ya. Ketik 1 saya akan jelaskan Trinitas di mana. Silakan ketik 1 saya akan jelaskan. Banyak orang nggak tahu ya. Kalau setuju saya jelaskan, saya akan kasih ke 1. Tapi kalau tidak, saya tidak akan jelaskan. Cepat saja saya jelaskan. Oke, Anda setuju ya masalah Trinitas ya? Kalau ya, silakan. Saya jelaskan ya secara Alkitabiah. Nah. Secara Alkitabiah. Oke. Ya. Ini ada yang bertanya, jadi saya harus menjawab. Oke, saya akan menjawab ya. Oke. Yang Anda tidak percaya Pak Bombom Trinitas, Anda pernah melakukan seorang apologet Kristen mengatakan bahwa Pak Bombom bukan Trinitas. Kalau Anda bukan Trinitas, saya akan bertanya sama Anda ayat ini saja, dan saya akan jelaskan di mana ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya jelaskan ya. Saya tidak bawa di Matius, saya bawa di Injil Yohanes. Ya, saya jelaskan ya. Perhatikan ayat ini. Aku akan minta kepada Bapa, aku ini Yesus. Bapa ini Yahweh. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong ini apa? Roh Kudus. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Perhatikan, dunia tidak dapat menerima dia. Dia ini Roh Kudus. Sebab dunia tidak akan melihat dia dan tidak mengenal dia, tapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Perhatikan ayat 16 dan 17. Kalau di sini Yesus adalah Roh Kudus, bagaimana bisa begitu? Yesus adalah Roh Kudus. Kita lihat ayat sebelumnya. Siapa punya mic ya? Ada bunyi-bunyi ya? Baik, pas lagi. Kalidara ya? Perhatikan ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa. Aku ini Yesus. Akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Ini ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima. Nah, di sini kalau memang Yesus berkata, aku memberi kepadamu seorang penolong. Masa Yesus memberikan seorang kepada Yesus? Apa Yesus memberikan Yesus kepada penolong? Apa kepada kita sekarang? Apakah yang di dalam dunia ini yang dalam diri kita Yesus? Kan bukan. Apakah Yesus adalah Bapa sendiri? Kan bukan. Itu ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lanjut lagi. Kita buka dalam Yohanes 16 ayat yang ke 13. Tetapi apabila ia datang, ia ini adalah Roh Kudus, yaitu roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia ini Roh Kudus, ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Perhatikan di sini. Ia akan memuliakan aku. Ia ini Roh Kudus. Akan memuliakan aku ini Yesus.
Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Berarti sini ada dua oknum ya. Ia, Roh Kudus, akan memuliakan aku. Ayat 15, segala sesuatu yang Bapa punya, Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepada aku apa yang diterimanya daripadaku. Perhatikan ayat 14. Di sini ia memuliakan aku. Kalau memang ia itu Yesus, Yesus memuliakan Yesus. Sudah paham ya? Jadi kalau Anda bukan Trinitas, jawablah pertanyaan saya. Anda jangan masuk di WA sini, Anda bertanya, Roh Kudus adalah Yesus, Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Pertanyaan saya yang ini. Anda jelaskan sama saya ayat ini. Kalau memang Yesus adalah Roh Kudus adalah Yesus, tolong jelaskan ayat 14 ini. Ia akan memuliakan aku. Apakah Yesus memuliakan Yesus? Yesus memuliakan Yesus? Tentu tidak. Silakan Anda jawab. Yang mau membantah silakan masuk sini. Yang ketiga. Ya, jangan bilang Anda bilang tertulis tersirat. Aduh, siapa yang batuk ini? Aduh, tolong kan di mute kah? Jangan berisik dong. Kalau batuk minum bakne, minum jahe. Nah, perhatikan di sini ya. Aduh, kenapa di sini? Kisah para Rasul 10 ya. Nah, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah, ini Bapa, mengurapi dia dengan Roh Kudus. Perhatikan. Mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Perhatikan di sini, ya. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah, ini sini Bapa, mengurapi dia dengan Roh Kudus. Pertanyaan saya sama Anda, di sini ada Allah atau Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Tunjukkan jawab pertanyaan saya. Apakah Yesus, Roh Kudus bisa mengurapi Yesus? Yesus mengurapi Yesus. Apa itu Roh Kudus? Jawab pertanyaan saya. Ya, Bapak Joshua Tewu yang terhormat dan anak-anak Tuhan yang ada WA ke saya. Ya, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa? Pertanyaan saya, apakah Roh Kudus mengurapi Yesus atau Yesus mengurapi Roh Kudus? Kan yang mengurapi siapa? Bapa yang mengurapi. Pertanyaan saya, apakah Yesus bisa mengurapi Roh Kudus? Roh Kudus mengurapi Yesus? Ya, disitulah Trinitas. Tidak usah saya bahas. Matius 3 ayat 16 dan 17. Itu anak-anak Tuhan sudah tahu. Nanti Anda dari sebelah katakan Matius 28 ayat 19 itu tambahan. Baru di Yohanes kau tidak bongkar-bongkar. Masih banyak ayat saya tunjukkan. Jadi kita nih Kristen bukan Kristen abal-abal. Ya, belajar baca Alkitab itu baca dengan jeli. Pertanyaan dan pertanyaan jawab baik-baik. Sudah paham? Itulah kami Trinitas dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Jangan Anda katakan saya bukan orang Trinitas. Anda kalau bilang Anda orang Trinitas, saya mau tanya banyak. Anda tunjukkan seperti malam hari ini. Apakah Anda bisa tak pelinger-pelinger dengan pertanyaan saya? Jangan tuduh-tuduh Pak Bambang bukan orang Trinitas ya. Ada tuh debat yang sering masuk di Aditya. Bilang Pak Bambang bukan Trinitas. Aneh-aneh aja. Saya tantang kau ya. Orang Kristen apologet yang sering di Aditya ya. Yang ada gambarnya, gambar orang anak kecil perang ya. Saya tantang Anda berdebat berdua ya. Di Kristenan. Saya tantang Anda, saya tunggu Anda. Saya mau lihat Anda punya kehebatan apologet. Kau menghina hamba Tuhan kan? Kau menghina saya bahwa saya bukan Trinitas kan? Saya tantang kau. Saya tantang kau. Sekali lagi, saya tantang kau. Masalah Trinitas. Saya mau tanya Anda seorang Trinitas kan? Saya tantang Anda Trinitas. Ya? Yang ada di Aditya, tahu namanya siapa itu? Yang pakai yang suka ngadu-ngadu kayak Aditya. Penjilat-penjilat itu bukan Trinitas Aditya. dia itu Pak Bombom. Dia itu Trinitas. Iya, tapi dia itu cuman apa aja cari siapa namanya itu? masalah aja.
Enggak, Nggak yang tahu namanya banyak siapa. di Saya room tantang dia. di room room mereka itu kebanyakan dari Wanes, Pak. Pakai akun-akun palsu itu Pak Bom Bom. Iya, Kebanyakan Wanes. saya mau tantang dia. Kalau memang dia Trinitas, saya mau tantang kau. Trinitas apa? Bicara Alkitab, saya mau membahas. Siapa Dia namanya? Saya comot-comot mau ayat Alkitab, nanti dia bilang dia paham Alkitab, terus nanti dia bikin akun palsu. Dia bilang dia Kristen, Kristen apa, kan gitu, Trinitas. dia lapor sama dia Lova, bilang dia Trinitas. Saya bilang, kalau Anda Trinitas, mari saya tantang Anda kita di Alkitab di forum saya. Anda kasih malu saya ya. Bicara Trinitas, Anda bilang hamba Tuhan Pak Bom itu bodoh, tidak tahu Trinitas. Ya kau masuk. Saya tanya kau dari Alkitab, perjanjian baru saja. Nggak usah perjanjian lama, perjanjian baru, kita kupas. Nanti kau jadi mulut kau nanti nggak tahu nanti kau. Aneh-aneh saya. Orang Kristen Makan dulu kok cemilannya Pak Bom Bom. nggak ada Cemilannya habis. yang dikirim tadi. Sama siapa? Udah habis, udah makan habis. Udah habis. Waduh. Saya udah kasih anak saya, semua senang. Apa keripik tempenya. Saya tahu Pak Bom kalau kirim 2 nggak cukup, udah habis. Apalagi tadi si Ibnu botol-botol masuk, mulut saya daripada saya marah lebih saya. Saya kan dari tadi coba tanya Pak Lina, mulut Pak Bom tadi gimana? Sambil diskusi, udah kenyang ini. Aneh-aneh mereka ya. Kenapa ya orang-orang Kristen begini ya? Orang Kristen aneh-aneh ya. Cari Kok muka ngakunya itu, di Pak. Aditya bilang Pak Bobo bukan Trinitas. Makanya saya tantang dia. Kalau saya bukan Trinitas, kau masuk. Baru kau lawan dengan saya. Jadi gini Pak Bom Bom, kalau dia benar-benar murni sebagai Kristen, dia cuma 2 gendangnya itu Pak Bom Bom. Yang pertama, ya kan, dia itu bidatnya Kristen. Iya. Yang kedua, iya kalau tidak dia itu Kristen tapi cari jemaat gitu loh. Ya, benar. 2 itu gendangnya. Kalau dia memang betul-betul murni ngaku Kristen ya, mau dia Wanes, Trinitas apa segala macam, cuman 2 itu aja Sebenarnya gendangnya. begini, teman-teman kita dari Wanes juga banyak yang baik-baik. Mereka tidak permasalahkan. Teman-teman kita banyak Wanes yang baik-baik. Tapi ini orang-orang tertentu yang mereka ini masuk ke channel-channel seberang, ngaku-ngaku bilang mereka jual-jual ke Kristenan. Baru mereka ini nggak kapok. Kalau mereka memang mau mengadu orang Kristen, kan itu namanya kan orang dodol. Tuhan Yesus dihina di channelnya seberang. Mereka ngadu sama orang yang hina-hina Tuhan Yesus. Ini namanya agamanya apa sebenarnya ya? Ya itu cari muka Pak, biar dia nggak dimaki-maki gitu loh. Takut dimaki-maki di channelnya seberang sana gitu. Jadi dia sengaja ngaku-ngaku kayak gitu biar nggak dimaki-maki dan dia dikasih panggung kayak gitu mereka. Saya ketemu kok satu itu di tempatnya Aditya. Ada satu kayak gitu di tempatnya Aditya. Maksudnya kok mau ya? Saya jujur aja kalau masuk ke channel-channel mereka saya belum pernah, tapi saya nonton sebentar aja saya udah muak karena memang nggak ada ilmu yang saya dapat gitu. Bukan ilmu, dapat hinaan aja, maki-maki aja. Maka dari itu Pak Bomo, hinaan aja yang kita dengar gitu kan. Sementara kita kan perlu belajar juga nih tentang kitab mereka. Bagaimana sih sebenarnya kan begitu. Tapi mereka tidak mau pernah jujur dalam penyampaian, berdiskusi, lewat diskusi gitu kan. Yang ada maki-maki lah. Agak berat pertanyaan sedikit dari Kristen, emosi dia naik, meninggi gitu. Aduh. Kasih surat itu ya. Gampang emosi itu. Coba yang kirim. Rata-rata semua. Coba yang kirim yang pintar-pintar kah. Aduh. Jangan mimpi Pak. Kalau gurunya buta huruf bagaimana muridnya? Kalau yang cengengesan itu Nandar. Nandar itu yang cengengesan terus. Kalau guru buta huruf mas cari murid yang pintar, mana mungkin banget sih Pak. Ya itu saya jadi kasihan aja sih Pak melihat apalagi Kristen kita yang basicnya debat ya, seperti Bu Sofiatur kadang kan kasihan saya lihat udah capek menerangkan pengajarannya kan. Nggak masuk. Aduh. Nggak bakal masuk Pak.
Jadi kita Bahkan mereka itu sendiri yang mereka nggak ngerti, gimana kita jelasin kitab kita. Mereka lebih nggak ngerti lagi. Padahal kita mereka aja mereka pelajari itu seumur hidup loh. Mereka pegang seumur hidup itu. Itu aja nggak ngerti. iya. Kan? Kenabian itu dari bangsa Israel. Mereka pun mengakui itu sebetulnya tertulis di kitabnya itu. Tapi saya heran ya. Karena kitabnya itu dua muka, Pak. Bentar ya. Ada besok ini tahun baru Cina ya? Selasa. Tanggal 1. Hari Selasa, tanggal Pak. 1. Tanggal Oke, 1. saya ada pertanyaan ya. Saya perlu jawab nggak ya? Maksudnya ada pertanyaan begini. Kalau orang Chinese, orang Kristen, bagi saya apa namanya? Tahun baru Cina apa namanya? Imlek. Imlek Merayakan bisa sucian. nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Itu Nggak kan masalah, hanya tradisi, itu tradisi bukan Nah, agama. Terus kalau masalah apa namanya itu penggugat bersujud depan makam orang tua apa namanya? Itu nggak boleh. Cimbeng ya? Enggak, Yang mana, Pak? Imlek juga katanya begitu, Pak. Jadi kalau kita ke rumah orang tua kita gitu yang udah meninggal tuh, itu dia ada dupanya, biasanya di situ, Pak. Kalau Ada yang pegang hio. Oke, saya mau kasih jelaskan secara alkitabiah atau bagaimana. Ada yang mau bertanya? Kalau setuju tekan 1 ya. Kalau umpamanya berdoa di depan arwah orang tua, minta maaf ya, kita bicara alkitabiah ya. Saya akan bicara alkitabiah, saya tidak bicara saya, alkitabiah. Untuk orang Kristen, yang orang keturunan Chinese, keturunan Kristen, bertanya sama Pak Bombom, kalau kita pegang dupa, hormati orang tua, apakah sesuai dengan ini? Nanti saya jelaskan. Kalau setuju tekan 1, saya akan jelaskan secara alkitabiah. Kalau bertanya boleh, Pak Bombom? Boleh, bertanya boleh. Ini yang mau saya tanya, Pak Bombom. Contoh yang kayak tadi Pak Bombom sampaikan barusan. Imlek ya kan? Kalau kita ikut di dalam acara mereka, ritual mereka, kita hanya beri penghormatan saja. Itu kira-kira berdosa nggak menurut Alkitab kita, Pak Bombom? Penghormatan bagaimana? Ya, contoh ya, mereka kan pasang dupa itu kan. Terus kita datang dengan sekedar menghargai, menghormati, bergabung dan memasang dupa juga, itu gimana menurut Pak Bombom? Dosa nggak secara alkitabiah? Sujud nggak? Ya, kalau sudah ikut megang ininya apa namanya, dupa itu tadi, ya otomatis Bersujud. Enggak, itu maksudnya nudukin badan doang, Pak. Biasanya itu Berdosa secara alkitabiah. Mengangguk-angguk dia biasanya. Mengangguk, Pak, mengangguk. Benar tuh, mengangguk. Pakai Iya. dupa itu. Kayak orang Jepang gitu loh, Pak. Sementara sama kita Jepang kan, kalau ketemu. tujuan kita kan hanya untuk penghormatan karena dia saudara atau teman kita gitu kan. Bukan berarti kita mengimani itu gitu. Ya, menghormati orang yang meninggal kan? Ya kira-kira seperti itulah. Ya, nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Ayatnya nanti saya kasih. Oke, siap. Kita tunggu. Wah, ini yang setuju 1 boleh. Nggak boleh. Anda setuju nggak? Saya kasih nilai 1. Oh, sudah banyak nilai 1. Oke. Setuju Saya jawab banget. ya. Saya jawab ya. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Keluaran 20. Ya. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu. Bukan berarti kita menghargai ayah dan ibu bukan pada waktu dia sudah mati. Kita menghargai ayah dan ibu di dalam Keluaran 20 ayat 12. Itu yang dimaksudkan di situ adalah hormati ayah dan ibumu pada waktu bapak dan ibu masih hidup. Nah, bagaimana secara alkitabiah kalau kita menghormati
orang tua yang sudah meninggal. Apakah secara alkitabiah dilarang? Jelas dilarang. Ya, ini larangan yang sesuai dalam 10 hukum Taurat. Ya. Kalau orang tua dihargai dalam masih hidup, nggak apa-apa. Tapi orang Kristen tidak boleh. Berarti menyembah ilah lain. Arwah. Contoh kita buka ya. Ini Pak Bombom minta maaf ya, kan ditanya. Pak Bombom sebagai hamba Tuhan jelaskan secara alkitabiah. Saya tidak bicara dari kata saya ya. Ini untuk umat Kristen. Ingat, jangan framing umat Kristen. Kalau Anda sudah ditebus sesuai dengan perikop hari ini dengan darah Yesus, mengikutilah firman Tuhan. Karena Yesus sebagai manusia dalam perjanjian baru, dalam perjanjian lama inilah firman. Kita buka ya. Kita buka dalam Imamat 19. Oke, kita buka dulu Imamat 19 ya. Imamat 19 ayat yang ke-31. Nah, ini. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis. Karena mereka, akulah Tuhan Allah. Oke, lanjut ya, 20 ayat yang ke-6. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Tidak boleh ada menyembah arwah. Orang tua kita kalau dalam kepercayaan Kristen, roh diambil dalam Pengkhotbah maupun kitab Ayub, Pengkhotbah 27 ayat 7, Ayub 34 ayat 14, roh diambil. Jiwa bersama Bapa di sorga, khusus orang Kristen. Kalau orang yang tidak percaya Yesus, langsung ke neraka. Jiwa, tubuhnya bagaimana? Tunggu hari terakhir. Jadi jiwa dulu seperti hakim dulu. Ayatnya di mana? Wahyu 14 ayat 13, jiwa yang ada di Firdaus. 1 Tesalonika 4 ayat 13-14, ada di sorga. 2 Korintus 5 ayat 1, ada kerjaan surga. Yohanes 14 ayat 2 dan selanjutnya, jiwa ada di kerjaan surga. Bagaimana dengan tubuhnya? Menunggu. 1 Korintus 15 ayat 40 sampai selanjutnya. Ya. Jadi kalau orang yang sudah mati, untuk orang Kristen, saya ingatkan sebagai hamba Tuhan dan saya ingatkan secara alkitabiah, tidak layak kita menyembah kepada orang tua yang kita sudah mati. Karena bukan lagi orang tua kita. Itulah ada roh-roh yang menyamar. Karena orang tua yang kita sembahyang secara orang Kristen, rohnya sudah kembali kepada Bapa di sorga. Jiwanya udah di Taman Firdaus. Ingat, Paulus bilang apa? Hari ini karena engkau percaya, hari ini engkau bersama-sama di atas Firdaus. Wahyu 14 ayat 13. Orang mati hidup dalam iman, dalam Kristen, dalam percaya Yesus, sudah beristirahat bersama-sama dengan Bapa di surga. Sesuai janji Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 28 hingga 29. Aku memberikan hidup yang kekal. Ya, tidak ada pun seorang pun. Ya, aku memberikan jaminan yang kekal. Kemudian di dalam Yohanes 11 ayat 25, aku memberikan hidup yang kekal, tidak ada seorang pun dapat mengambil dari. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percayaku, kepadaku ia akan hidup walaupun ia telah mati. Ingat, orang yang sudah mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan Bapa di sorga. Dan saya buka di dalam Ulangan 18 ayat yang ke-11. Seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah, perhatikan ya. Seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati, itu dilarang. Ya.
Orang yang kita berhadapan dengan orang yang sudah mati, orang tua kita. Kalau orang Kristen dilarang. Karena orang tua kita yang sudah mati, sudah jarak memisah. Ingat Ayub 7 ayat 8, 9, 10. Ayub 7 ayat 8, 9, 10. Kemudian dalam Pengkhotbah 9 ayat 5, 6. Coba baca ya, Pengkhotbah 9 ayat 5. Khusus 5 saja. Orang yang hidup di matahari, di bawah matahari, tahu dia akan mati. Tapi kalau orang yang tidak hidup di bawah matahari, yang tidak hidup, sudah mati, dia tidak tahu matahari. Dia tidak tahu, dia tidak mengenal rumahnya. Dia tidak mengenal saudaranya dalam dunia khusus. Tapi di atas, dia tahu. Lukas 16 ayat 22 dan selanjutnya. Oke? Sudah paham? Jadi tidak boleh ya, orang yang sudah mati tidak mengenal kita ya. Itu arwahnya berbeda. Arwahnya sudah, roh sudah kembali kepada Bapa, jiwanya sudah ada di Taman Firdaus. Oke?